Salam jumpa lagi dengan channel Dani Aquatic New. Di video kali ini Abah bercerita tentang siklus kehidupan makhluk, khususnya yang ditekuni oleh Abah itu tumbuhan aquascape juga penghuninya. Yang kita titik beratkannya tuh di penghuninya, yaitu ikan gapi. Tidak semua makhluk, hampir semua makhluk ini akan mati ya, tidak ada yang langgeng ya. Termasuk ikan hias. Walaupun kita secara intensif kita pelihara, pasti ada kematian. Hanya seorang konten atau petani suka disembunyikan kematian ikan itu. Kebanyakan ya kesuksesannya saja yang dimunculkan. Karena yang namanya makhluk pasti ada kematian, termasuk tumbuhan juga. Ada yang kena hama, kena umur gitu. Termasuk ikan gapi ini juga sama, akan mengalami suatu kematian. Cuman standar pemeliharaan tetap kita terapkan. Terutama biasanya adaptasi ikan yang baru kita beli. Apalagi beli ikan dengan kondisi yang berbeda ya dengan tempat kita, itu memerlukan suatu adaptasi yang sangat luar biasa. Apalagi di tempat semula sangat intensif, biasanya itu rawan kematian. Tapi kalau sudah lolos dari pengadaptasian, ikan itu minimal kematian itu bisa ditekan, malah bisa ditutupi oleh perkembangbiakan ikan. Walaupun ikan-ikan ini kecil ya, tapi kalau kita harmonisasikan dengan aquascape, dengan akuarium, itu cocok. Coba rekan ya, untuk dikata bagi yang awam ya, bagi yang awam nih, coba ini aquascape ini ya, kita piara itu ikan cana, ikan arwana, atau ikan yang besar, lohan ya. Mungkin udah hancur itu yang namanya tumbuhan aquascape ini ya. Setuju nggak? Mudah-mudahan setuju ya rekan ya, karena abang ngalamin ya, bahwa dekorasi aquascape ini kalau disatukan dengan ikan-ikan yang besar ini akan hancur. Makanya yang cocok itu ya ikan-ikan kecil. Ya seperti inilah ikan gapi ya. Kenapa jatuhnya ke ikan gapi? Karena ikan gapi ini mudah dipelihara, juga bisa berkembang biak. Nah, disinilah efisiensi hemat ya. Hemat dalam keuangan. Gak perlu harus beli-beli lagi gitu kan. Kecuali kalau kita mau beli ikan yang baru, itu harus bermodal lagi ya, ikan yang spesies baru ya. Karena banyak kan para petani atau para pedagang ikan hias itu nawarkan jenis anu ya. Tapi
harus kita siap begitu kan. Abah juga bukan merasa udah jago ya dalam memelihara ikan gapi ini, masih jauh dari kurangnya. Pengalaman Abah sih kalau kita memelihara ikan yang baru tuh pasti ngalamin kematian karena perlu adaptasi. Tapi ya kalau sudah lolos dari zona kritis, alhamdulillah, nggak perlu beli lagi ikan, malah banyak cadangan ya. Untuk minimal konsumsi sendiri lah. Konsumsi maksudnya untuk dilihat bukan dimakan. Kalau dimakan nggak kenyang gitu. Jadi ini bisa dinikmati keindahannya ya, baik ikan tersebut juga tanamannya juga gitu kan. Setuju nggak? Setuju lah, pasti setuju. Ini tanamannya ya, ikannya juga oke tuh. Pasti ya, bagi yang belum berhasil ingin kayak Abah ya. Tapi kalau bagi senior yang sudah sukses, beda lagi wawasannya. Ada yang wawasannya pingin bisnis, cari keuntungan, itu sah-sah saja ya, dalam usaha. Abah juga asalnya begitu prinsipnya. Tapi setelah dijalani, ternyata tidak mudah ya. Jadi petani ikan hias itu nggak mudah. Harus mengalami suatu kerugian ya. Cuman ya kalau seorang konten atau sekaligus petani ya kadang disembunyikan lah. Nggak mungkin kerugiannya akan disampaikan. Gitu. Ini nggak mudah, kerugian akan disampaikan. Bahkan belak-belakan lah, biar paham. Bagi penghobi ikan hias pemula itu harus paham bahwa memelihara ikan hias sekaligus aquascape jadi satu ekosistem itu nggak mudah. Terkadang untuk suatu show display aquascape-nya bagus, penghuninya indah-indah ya. Itu terkadang seketika aja dia beli banyak gitu, belum tentu dia si ikan-ikan tersebut hidup lama gitu. Tahu besok atau lusa udah pada mati. Tapi ada juga yang sukses. Ini kan pengalaman Abah begitu kan. Kalau ini yang disampaikan sama Abah di video ini emang hasil budidaya sendiri, udah adaptasi dengan lingkungan aquascape ini beranak. Jadi nggak perlu beli lagi untuk ikan-ikannya itu, ikan gapinya ini. Ini dari indukan, anakan ya. Mati indukannya karena umur, udah ada cadangan anakannya. Nah, gitu berputar terus. Kalau nggak percaya nih bahwa ikan itu tidak langgeng akan hidup, nih kita ke atas. Nah, tuh ada ya ikan yang mati tuh, asli tuh, dekat dengan udang itu. Nah, itu udah siklus kehidupannya, bahwa ada masanya ikan itu akan mati, seperti halnya makhluk-makhluk yang lain. Tuh kan mati, kalau mati ya mati gitu kan. Tapi setidaknya kita udah punya cadangan banyak gitu kan.
di bak, di kolam begitu. Nah, kalau yang ini abang belum mampu ya. Kalau petani yang lain luar biasa ya. Kalau jenis ini, jenis red ini, abah belum mampu. Kalau yang lain udah pada sukses. Tapi ya nggak perlu kita abah maksain. Kalau nggak mampu ya nggak mampu. Begitu aja. Nah, untuk udangnya, alhamdulillah masih ada. Walaupun tidak kelihatan tidak banyak gitu, tapi ada, gitu kan. Nah, ini udangnya masih kelihatan banyak yang ini. Dan ini perlu pembelajaran, belajar. Kalau yang ini kan dari anakan loh. Nah ini dari anakan sekarang udah pada gede gitu kan. Nah ini anakan sekarang udah pada gede. Demikian bincang-bincang tentang ikan gapi dan aquascape. Mudah-mudahan pengalaman abah ini bisa menjadikan ya motivasi atau referensi bahwa budidaya ikan gapi atau memelihara aquascape tidak mudah, tapi bisa dicoba karena ini tantangan gitu kan. Kalau sudah alami, asik ya, akan itu bertahan hidup ya, baik tumbuhannya, kualitas dari tanamannya. Perlu proses. Kalau sudah berhasil pasti enak untuk dinikmati. Demikian ya, sekilas pintas tentang perawatan aquascape dan budidaya ikan gapi. Salam jumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya yang baru menonton video dari Abah, channelnya Dani Aquatic New, agar dapat notifikasi selanjutnya.